Hey guys, kali ini gue mau review satu lagi figur Transformer yang baru masuk. Ini adalah Transformer Kingdom Optimus Primal. Nah, si Transformer Kingdom ini adalah seri ketiga dari film Transformer War for Cybertron Trilogy yang ada di Netflix ya. Dia adalah lanjutan dari seri Siege dan seri Earthrise yang kemarin baru rilis di bulan Desember kalau nggak salah. Dan di seri Earthrise, sorry agak spoiler dikit, pas endingnya itu Optimus dan kawan-kawan kan udah sampai ke bumi ya. Dan di bumi itu ternyata udah ada sesosok dinosaurus gitu ya, yang ternyata dinosaurusnya itu bisa ngedip kayak robot. Dan kalau kalian ngikutin serial Beast War ya, kalian pasti tahu itu adalah si Dinobot ya, karena memang bentuk dinosaurusnya itu adalah bentuk Beast Mode-nya si Dinobot. Nah, kalau lihat dari endingnya itu kayaknya Transformer Kingdom itu nanti fokus ceritanya akan ada muncul karakter-karakter dari serial Beast War di tahun 90-an, dan salah satu karakternya adalah karakter utama kita si Optimus Primal. Dan gue nggak perlu jelasin lagi ya background karakternya si Optimus Primal ini. Silahkan kalian googling sendiri ya, apa kaitannya si Optimus Primal ini dengan si Optimus Prime, dan kenapa si Optimus Primal ini berubahnya jadi gorila. Nah, kalian silakan aja, kalau kalian nggak ngikutin serial lore-nya Transformer, kalian bisa googling sendiri ya, eranya Transformer dan eranya Beast War dan Beast Machine itu kaitan ceritanya seperti apa. Nah, langsung aja sekarang gue akan kasih lihat dulu boxnya ya. Boxnya Transformer Kingdom War for Cybertron Trilogy. Di sini Optimus Primal. Dan sekarang di boxnya ini Hasbro ngedesain packagingnya udah meminimalisir penggunaan plastik. Jadi plastiknya hanya pakai di bagian window boxnya aja, hanya kecil aja di sini, cuma buat supaya kita bisa ngintip bagian dalam boxnya seperti apa. Dan di dalam box juga udah nggak ada pakai plastik blister gitu buat ngelindungin bagian figurnya di dalam box. Sekarang udah nggak ada, sekarang hanya diikat aja, tapi cukup kenceng dan gua rasa cukup bagus sih pertimbangannya untuk ngebuang plastik blister itu, karena nggak bisa dilipat ya. Kalau boxnya ini kan bisa kita gepengin gitu ya, jadi nggak terlalu banyak makan tempat. Tapi kalau ada bentuk plastiknya itu tuh jadi bingung kalau plastiknya tuh mau ditaruh di mana. Biasa sih gue buang ya, cuman kadang-kadang sayang juga, karena kalau misalnya gue mau ada yang mau gue jual gitu, itu jadi susah kalau nggak ada plastiknya di dalamnya. Cuman kalau versi defaultnya sekarang kotaknya udah kayak gini, kayaknya udah nggak perlu khawatir lagi sama plastik itu. Kita tinggal ikat lagi aja di dalam sini ya. Dan kita bisa lihat di sini ilustrasinya itu sekarang proporsinya jadi lebih gede di sini. Gila, gua sangar banget sama ilustratornya, packaging artbooknya si Hasbro ini. Ini mode gorilanya gila, keren banget. Saya lihat dari dekat sangar banget. Kita bisa lihat bulu-bulunya ya, terus grading cahayanya, dan di bagian samping ada mode robotnya si Optimus Primal. Dan si Optimus Primal ini dia bukannya Autobot dan Decepticon ya, dia tuh sekarang kalau di Beast War itu sebutannya Maximal dan Predacon. Nah, dia adalah salah satu anggota Maximal. Uniknya sekarang tuh digambarin ya bulu-bulunya. Kalau kalian ngikutin serial Beast War di tahun 90-an, itu serial animasinya dibikin full 3D ya. Cuma 3D-nya masih sangat terbatas. Jadi kalau kalian bisa lihat si mode Beast Mode-nya Optimus Primal itu gorilanya tuh nggak punya bulu. Jadi tekstur badannya tuh licin gitu. Dan itu diaplikasin juga di seri Masterpiece-nya ya, supaya akurat dengan serial animasinya di tahun 90-an. Nah, cuma karena sekarang teknologi udah berkembang, jadi karakter 3D-nya Optimus Primal sekarang kayaknya udah bisa nih diaplikasiin simulasi bentuk bulu-bulu gini. Nah, gua penasaran banget nanti kalau misalnya karakter ini muncul di seri Kingdom, akan sebagus apa nih tekstur bulu-bulunya gini. Dan ini bagian belakangnya mode robot, dan ini beast mode-nya. Bagian samping kita lihat di sini ilustrasinya ada, ini kayaknya Galvatron nih, ada split gini si Megatron, karena ini mereka kan dua pribadi yang sama ya, cuma si Galvatron ini versi reformatnya si Megatron setelah diformat sama si Unicron. Nah, ini juga Unicron kelihatan di sini kecil. Di sini ada Beast Mode-nya Megatron dari Beast War ya, dinosaurus warna ungu. Di sini ini kayak si Tarantulas ya kalau nggak salah nih. Predacon juga nih. Ini ada Black Arachnia. Terus di sini ada Golden Disc ya. Ini ada Dinobot, terus ada Rhinox, di sini ada Arc-nya, di sini ada Beast Mode-nya si Optimus Primal, ada Tigertron,
terus ada Bumblebee, RC, si Cheetor di sini, dan ada Red Trap. Dan ini ada si, kalau nggak salah, si Eraser nih. Oke, ini ilustrasi bagian sampingnya kayak gini, bagian bawah, bagian atas. Nah, di sini ada insignianya si Maximal di sini, keren banget. Oke guys, ini first experience gua buat unboxing si Transformer Kingdom ya. Boxnya baru dan gua akan coba buka seperti apa experience-nya. Packaging masih sama, desain packagingnya kayak yang Earthrise dan Siege, cuma beda blisternya doang. Nah, ini bagian dalamnya, kita lihat udah nggak ada blister plastiknya tapi diganti sama kartonnya. Dan ini gua suka banget karena kalau karton gini bisa gua lipet gitu ya. Ini kartonnya kayak yang kalian dapet sebagai backgroundnya si dari seri mainan Studio Series ya. Nah, lihat nih kartonnya, kita tinggal keluarin. Waduh, keren banget. Gila, figurnya first impressionnya udah keren banget. Oke, sebelum gua bahas lebih lanjut figurnya, nih tadi bagian buku manualnya, kita lihat ilustrasinya kok agak aneh ya posturnya ya. Kenapa posturnya tuh harus dibikin gini gitu, kaku banget gitu ya. Bisa lebih keren harusnya. Tinta hijaunya nih ini banget, stabilo banget, nyala banget tintanya. Ada logo Maximal, Optimus Primal. Ini transformasinya ya. Ada 22 step tadi, mode beast mode-nya, mode gorillanya. Oke, ini kira-kira buku manualnya hanya standar seperti ini, nggak ada keterangan-keterangan lain. Kita pinggirin dulu. Nah, sekarang kita lihat bagian impresinya pertama ini nih. Pertama kita bentuknya nih, bentuk ada kayak golden disc gitu ya. Ini ada logo Autobot di sini. Backgroundnya nih kartonnya cukup tebel ya. Dan di sini ada kartu ya. Kita sekarang dapat kartu hologramnya nih. Dan diisolasi ya seperti ini. Aduh, ini gimana bukanya ya? Oke, bentar dulu ya. Oke, ini dia guys, gua akhirnya bisa ngeluarin si kartunya ini dari bagian sini ya. Ini kartunya, kartu hologramnya keren banget. Gue dapet yang Optimus Primal. Gue dapet yang Optimus Prime, Autobot, Transformer Kingdom. Dan di sini gambarnya apa ya? Ini gambar apa ini ya? Gue agak kurang paham juga sih. Mungkin kalian yang paham bisa komen ya. Dan ini sih katanya bisa dikletek ya. Ini bagian belakangnya ada golden disc-nya Transformer Kingdom. Yang hologram tapi hanya bagian depan aja. Dan ini bisa dikletek, cuma gua ini bisa dikletek kartunya. Dan di dalam ada Optimus Prime udah wafat ya, Dead Optimus. Innalillahi lah ini Optimusnya. Oke, bagian dalamnya segitu. Ini gue balikin lagi, gue nggak akan apa-apain karena akan jadi barang koleksi. Dan ini gue harus balikin lagi supaya tetap ada dalam box, aman, sentosa. Dan di sini sekarang dia pakai pakai kayak diikat gitu ya, pakai plastik gitu bagian belakangnya. Tuh. Tinggal kita potong aja. Dan kalau kalian misalnya mau kalian mau jual atau kalian mau taruh lagi dalam box, tinggal kalian ikat lagi aja gitu ya, pakai benang atau pakai tali yang kecil lagi di situ. Figurnya jadi tetap aman lagi di dalam cangkang kardusnya ini. Lumayan tebel nih kartonnya nih. Dan dia dapat 2 aksesoris ya. Ini Cyber Sword-nya nih dapat 2. Keren banget. Oke, habis ini kita lepasin dulu tali-talinya. Aduh, gue sayang banget ini ngelepasnya. Optimus Primal Big Bot. Wow, gila. Wow, beratnya heavy banget nih, solid banget. Wah, gila. Wow, solid banget ini.
Gua jadi takut nih muter-muternya nih. Oh my god, ini solid banget sumpah, hampir kayak nggak bisa diputer. Karena figur masih baru, gua takut banget nih buat muterin ini. Tapi ini nih si Optimus Primal Big Bots kalau kata si Citor ya. Beratnya tuh impresi pertama gue saat pegang ini, beratnya tuh enak banget ya. Heavy-nya tuh gimana ya, kayak plastiknya tuh nggak ada part kopong gitu. Jadi kalau ada figur transformer gitu, karena ada transformasi tuh biasanya kan banyak part yang bolong-bolong gitu ya, jadi kayak ringkih. Tapi ini tuh solid banget. Ini kenapa kakinya gini dong. Oh, kita lihat bagian belakangnya. Ini udah bener belum ya transformasinya? Kayaknya harus ke atas gini nih, atau ke bawah ya. Oh enggak, ini ada packnya di sini. Jadi saat pertama kali transform itu ada tanjakannya di sini. Jadi kalian bisa masukin ke sini. Aduh, ini sih headscarfnya udah juara banget sih. Ini kayak kartunnya di animasi Beast Wars. Dan ini detailingnya kita bisa lihat. Kalian dapat senjata Mega Blaster ya di sini, senjata di bagian pundaknya. Terus ini juga harusnya sih ada gimmicknya itu ya, senjatanya di sini ya. Ntar coba gua kulik dulu. Jadi overall feel-nya enak banget buat dipegang, dan sendi-sendinya solid banget. Terus aplikasi catnya coba kita periksa, ada yang berantakan nggak? Headscarfnya sih keren banget, catnya rapi, matanya dia nggak ada light piping ya, hanya cat biasa, nggak ada cat yang kelihatan berantakan sih. Bagian dadanya juga ya, ini birunya ini metalik ya karena ada partikelnya. Sini ada detailing warna merahnya, itu kecil, detail banget. Dan ini bolong ya, karena transformasi ya, cuman nggak masalah karena siluetnya tetap kelihatan bagus. Bagian sini juga warna cat merahnya cukup rapi ya, walaupun ya dikit banget sih ke bagian-bagian kecil gini, nggak kena cat merah. Bagian lututnya juga ada ini sedikit banget warna putih, di sini nggak ikut kena cat merah. Teksturnya sekarang di versi Transformer Kingdom ini si Optimus Primal udah bulunya udah bisa dibikin ya secara teknologi 3D, simulasi hair fisik ini udah bisa dibikin. Ini bagian sini iya sih, jadi kayak mirip sih itu ya, karakter Sid di Ice Age ya. Dan ini bagian kakinya, ini nggak bisa dilipat lagi sih kakinya, jadi kayak kaki gorila dibalik aja gitu. Overall looksnya gue puas banget. Dan ini bagian senjatanya, plastiknya ini entah dicat entah apa ya, tapi kok kayak ini ya, warnanya mutiara gitu, pearl gitu ya, warna kayak warna cat tapi halus banget. Wah keren ini plastiknya, ini keren banget. Sayang ini hanya plastik biasa aja ya, nggak dicat warna metalik kayak gini, dan nggak ada detailing lagi di sini. Wow keren banget ini. Oke guys, ini si Optimus Primal tadi udah sempet gua main-mainin sebentar ya, dan sekali lagi gua bener-bener takjub sama figur ini. Detailnya dan overall feel-nya, join-joinnya, artikulasinya semua gue rasa lengkap banget. Pen application-nya juga rapi banget. Untuk weapon storage-nya kita punya slot di sini untuk naro Cyber Sword-nya di sini. Terus ada Mega Blaster-nya, kita bisa artikulasiin di atas, dan semuanya kompatibel sama part efek ya. Dan di tangan juga ada Plasma Cannon ya. Gimmicknya bisa kita buka dan kita keluarin. Terus dia juga bisa dikasih part efek juga ya. Pertama kita lepasin dulu nih senjatanya, part efeknya. Nah, yang di sini agak longgar ya, karena posisinya tuh kecil banget di sini. Jadi cuma bisa dipasang satu part efek doang. Kalau mau dipasangin dua sekaligus gini, yang satu jadi lepas. Nah, tapi masih bisa nempel sih sedikit gini ya. Oke, untuk artikulasinya ini join-joinnya masih sangat seret ya, jadi gua agak hati-hati banget nih. Oke, pertama kepala dia pakai ball joint ya, jadi gerakannya bebas, kepalanya pakai ball joint. Kemudian di sini tangan bisa 360,
ada putaran bicep, tangannya sini nekuknya lebih dari 90 derajat ya, keren banget. Walaupun di sini di sikunya sini tekukannya seperti ini ya, cuma di seri masterpiece juga seperti ini sih. Jadi ya memang apa adanya sih seperti itu. Terus di putaran ini tangan sini ada wrist rotation, jari-jarinya ada artikulasinya, tapi bisa cuma ngebuka satu doang seperti ini ya, jempolnya nggak ada artikulasinya. Perut ada rotasinya juga. Di bagian paha sini hati-hati aja karena di sini ada cat warna putih dan sini tuh rapet banget. Jadi kalau kalian mau gerakin itu hati-hati ke gores catnya ya. Kakinya bisa ke depan jauh, ke belakang. Ini ada ada flap di bagian belakang sini, tapi ini bisa diartikulasiin ke belakang. Jadi gini, bisa jauh. Cakep banget tuh, bisa diartikulasiin gini. Kemudian ke samping, nah ini yang harus hati-hati karena gue takut catnya ngelupas nih. Terus ada putaran di paha juga di sini, tekukan di sini bisa nekuk 90 derajat lebih ya. Nah ini unik banget karena di sini kayak ada double join ya. Di sini ada join dan di sini juga ada join. Jadi kalau kalian tekuk gini bisa lebih dari 90 derajat ya. Tapi di sini agak kebuka dikit. Dan di sini ada packnya, di sini bisa nancepin ke sini. Kalau kalian mau tancapin. Nah gini. Tapi tekukannya sini udah sangat-sangat cakep banget sih kalau menurut gua. Dan masih cukup kelihatan enak sih walaupun di sini ada bagian yang kosong ya. Di sini ada putaran lagi, tapi mungkin buat transformasi ya di sini. Dan di sini ada artikulasi bisa ke atas, bisa ke bawah. Dan ini mekanisme pistonnya di sini keren banget ya. Naik turun walaupun cuma sedikit. Dan di sini bisa artikulasi ke belakang, cuman nggak bisa tekuk sampai ke dalam. Jadi ini buat nahan bebannya supaya kakinya lebih lebar ya. Oh ya, dan di sini ada sedikit butterfly joint ya. Nah ini keren banget, ada butterfly jointnya. Dan butterfly jointnya cukup seret, semua sendi ini seret, nggak ada yang keplek-keplek. Dan dia juga punya ankle pivot di sini. Sedikit banget sih ankle pivotnya, tapi ada. Cukup buat bikin pose-pose yang dinamis. Ada artikulasi naik turun di bagian senjata, dan senjatanya bisa dimasukin ke dalam, bisa dikeluarin juga seperti ini. Kemudian mega blasternya juga ada artikulasinya ke atas ke bawah ya. Jadi banyak join artikulasi yang keren banget sih. Dan mungkin part yang paling agak sedikit banget kurang sempurna gitu ya, ada part dadanya sini karena ada menyisakan bagian bolong. Dan overall looknya kalau dari samping not bad sih, not bad, nggak terlalu buruk, cuma kayak semua figur ini semua udah tersempurna banget. Dan ada part yang di sini yang gue pikir sedikit banget di-improve aja gitu ya, kayak misalnya ini dibikinnya supaya bisa agak nekuk ke dalam sini ya, misalnya gini, dan atau dibikin dua bagian supaya ini bisa ketutup gitu. Gue rasa ini akan jadi figur yang buat gue overall semuanya sempurna, 11 dari 10 lah kalau bisa gue kasih nilainya. Oke, kira-kira itu untuk join artikulasinya, dan gue bener-bener suka banget ini. Dan si Optimus Primal ini proporsinya gila, keren banget, bener-bener kayak versi karakternya di film animasi Beast Wars. Dan ini skala perbandingannya sama Optimus Prime dan Jazz ya. Nah si Optimus Prime ini sebenarnya dijual dengan harga leader class ya, karena dia ada trailernya di belakang, cuman dia secara tinggi sebenarnya dia hanya Voyager class ya. Dan si Optimus Primal ini juga dijual dengan packaging Voyager juga, tapi tingginya tuh hanya sebagian lengannya si Optimus Prime ini ya. Dan ini ada Studio Series Jazz, yaitu Deluxe class ya. Cuma kalau si Optimus Primal ini, kalau gua rasa sih kalau ngeliat dari beratnya ya, half-nya itu part-part plastik di dalam mesin itu nggak ada yang kopong gitu ya. Kalau Deluxe ini ringan banget. Nah kira-kira gini untuk skala perbandingannya. Untuk Optimus Primal dan si Optimus Prime ini skalanya nggak akurat ya, karena si Optimus Prime ini sebenarnya harusnya jauh lebih gede daripada si Optimus Primal. Si Optimus Primal itu ukurannya paling hanya segini ya, kecil banget sebenarnya dia. Tapi kira-kira kalau versi mainannya segini lah skala perbandingannya. Habis ini gue akan coba transform ke dalam Beast Mode. Optimus Primal Beast Mode.
Oke guys, ini pertama kali gua akan coba transform si Optimus Primal ya. Pertama senjatanya kita copotin dulu ya, senjatanya. Kemudian step pertama kakinya ini bagian sini kita rapetin, lalu shoulder padnya masukin ke sini. Keras banget, gue takut, aduh, sampai bunyi ceklek gitu ya. Tapi satisfying sih ya. Lalu ini kayaknya harus dimasukin ya. Ini gue masukin dulu deh. Bagian asma cannonnya dimasukin, bagian tangannya. Kemudian ini bagian belakangnya dikatasin. Setelah ini dikatasin, kemudian bagian ini bagian depannya sini kita coba buka. Ini pelan-pelan aja ya, soalnya gue takut ada yang patah. Aduh, serem banget. Lalu bagian dadanya sini kita puter balik, kita gini jadi dada gorila. Kemudian ini kita putar dulu gini, terus kepalanya kita tarik ke atas. Ini ada mekanisme buat majuin kepalanya gini, kita tarik ke atas. Kemudian kita bisa masukin Mega Blasternya ke dalam. Lalu ini kepalanya sini kita bisa puter supaya ditukar sama kepala gorila. Lalu kepala gorilanya kita tarikin ke atas. Terus ini ada putaran lagi, kita puter posisinya kepala gorilanya ke sana. Dan ini kita balikin lagi ke dalam. Terus ini kita balikin lagi ke sini, ke dalam sini. Kemudian bagian torsonya sini kita puter. Nah, jadi gini, balik. Nah setelah itu bagian kepalanya sini ke atasin sini kayaknya. Terus bagian sini kita turunin. Bisa nggak ya diturunin? Oh, ini diturunin terus ada putaran di sini, jadi kita putar. Nah, jadi bagian punggungnya si gorila. Bagian kaki sini kita ke atasin. Nah, kita rapetin ke atas ini. Nih, bagian sini kita putar lagi. Kemudian ini kakinya kita tekuk, dipakai engsel yang di sini. Nah, ini jadi gue jadi tahu nih kenapa ini engselnya double sini, karena ini buat nekuk kaki gorila di sini. Ini keras banget engsel sini ya, ngelawan ya. Kira-kira begini nih posisi gorilanya kalau lagi bungkuk ya. Ini kita disuruh buat ngepasin bagian kakinya sini ke lekukan punggung sini ya. Nah jadi bagian punggungnya sini kita pasin dulu, jangan diturunin. Ini pokoknya harus rata ya, jadi kita ikutin aja lekukannya kayak gini. Terus kakinya kita naikin, kita pasin aja ke atas sini. Nah ini udah masuk semua ya, udah kira-kira udah rapi. Cuma sayang tuh nggak ada part buat nguncinya ya, jadi ini masih bisa kebuka gini nih. Cuma karena di sini nggak keplek-keplek, jadi ya masih satisfying aja sih, nggak terlalu masalah. Terus kita naikin tangannya gini, tangannya kita lurusin, pergelangan tangannya tuh kita puter gini. Terus ini bagian kepalanya kayaknya agak nekuk gini deh, supaya nggak ada rongga gini ya. Kalau ada rongga gini kelihatan jelek, jadi kayaknya harus agak ditekuk ke bawah supaya dia ngeliatnya gini. Oke, ini lihat detail head sculptnya dulu ya. Wah gila, head sculptnya agak beda sama versi kartunnya ya. Versi kartunnya tuh nggak sesangar ini mukanya ya, Optimusnya. Dia bola matanya coklat ya. Ini kayak bola mata gorila asli ya kalau bola matanya coklat tuh ya. Jadi bener-bener sisi hewan banget gitu. Kalau yang beast mode-nya Optimus itu kan kayak masih ada kayak karakter kartun gitu ya. Kalau ini bener-bener kayak head sculpt gorila asli ya. Terus ekspresinya tuh ekspresi manyun gini ya, ekspresi marah gini. Sangar banget tapi. Terus tekstur bulu-bulunya di sini. Dan ini semua plastik ya. Kalau kalian udah lihat beberapa review Beast Wars Megatron dari seri Kingdom ya, itu tekstur-tekstur yang di sini tuh dia pakai kayak material agak kayak karet gitu ya. Tapi kalau di sini semua plastik ya. Dan gue lebih suka kalau material plastik sih ya, karena kalau karet tuh pasti getas gitu. Jadi lama-lama tuh nggak awet gitu. Ada part-part robot yang kelihatan di sini, tapi ini emang seri Masterpiece juga banyak sih part-part robotnya ya, kelihatan juga bagian sini, bagian belakangnya. Dan di sini lekukan tangannya juga masih ada ini rongganya di sini, tapi nggak masalah.
Gimana? Keren banget ya. Dan gimmicknya juga masih bisa kalian pakai ya. Gimmick di ini plasma cannon di sini masih bisa dibuka seperti ini. Semua senjatanya masih bisa dioperasikan. Bagian sini Mega Blasternya juga ini masih bisa kita keluarin. Cuman agak susah ngeluarinnya. Ini ada congkelan dikit di sini, cuman susah banget. Harus pakai alat bantu ini. Ini ya, sebenarnya mungkin nggak susah ya, cuman karena ini joinnya seret jadi cukup PR ngeluarinnya. Ya tapi gue lebih prefer joinnya seret daripada longgar ya. Dan ini beast mode nya saat Mega Blaster dikeluarin masih bisa naro weapon storage juga saat jadi mode gorilla. Dan siap berperang melawan Predacon. Dia harus jadi beast mode, kalau enggak nanti dia terpapar radiasi energon ya. Gimana? Keren banget ya. Untuk artikulasinya, artikulasi kepala dia masih bisa nengok-nengok ya, masih bisa kiri kanan karena ada putaran di sini. Bisa ke atas ke bawah. Tangan juga masih sama artikulasinya. Ada artikulasi siku, ini juga masih bisa diputer. Semua masih sama, tapi kalau kalian puter gini kelihatan part robotnya di sini. Dan masih ada ini butterfly joinnya juga. Mode beast mode-nya artikulasinya masih sangat bagus. Kalau di bagian kaki sini nggak tahu, ini masih bisa gerak maju mundur gini ya. Kalau gorilla kan ininya gerakannya gini ya, kakinya. Dan ini masih ada bisa nekuk, cuman ini kayak nekuknya hanya ke bawah aja nih. Nah, cuma bisa gini nekuknya, ke atas nggak bisa ya. Di sini ada putaran juga. Dan satu lagi, kalau di buku manual dia bisa dibikin mode standing up gini ya. Jadi saat di episode pertamanya si Beast Wars itu, si Optimus Primal itu pertama dia keluar dari chambernya gitu, dia jalan berdiri gini ya. Mungkin sengaja dibikin sebagai homage ya, karena kalau gorilla asli ya sebenarnya biasanya kan kayak gini ya posturnya ya. Oke, untuk bikin mode Optimus yang berdiri, ini gua lepasin dulu. Kita dudukin dulu, terus tangannya kita balikin, kepalanya kita lipat ke depan gini, tangannya kita puter, pergelangan tangannya kita ke atasin, ini kita ke depanin lagi, terus kita lurusin kakinya. Basically kita balikin lagi sih ke dalam kaki robot ya. Cuma nggak sepanjang ini ya, jadi ini kita harus lepasin dulu, kita cari tekukan yang di lutut seperti ini, kira-kira gini bentuk kakinya gini ya. Jadi agak aneh sih ya sebenarnya, cuman mungkin kalau dari angle tertentu nggak kelihatan terlalu jelek lah. Ini karena dilihat dari samping jadi agak aneh. Posturnya sih sependek ini nih kalau dia jadi mode standing up. Tapi gini, misalnya gorilla saat sedang marah kan dia berdiri gitu ya. Wah, gitu. Megatron. Gimana guys? Keren banget ya. Buat gua nih keren banget sih. Dan ini di Indonesia udah masuk ya. Jadi kemarin sih gua lihat ada yang posting di Toys Kingdom tuh udah masuk sebenarnya barangnya. Cuma langsung itu disikat sama scalper ya. Jadi karena ini adalah karakter utama di serial yang cukup ikonik ya, serial Beast Wars tahun 90-an. Jadi ini langsung diincer sama scalper. Jadi kalau kalian dapet gitu ya di toko mainan gitu, ya gue rasa kalian wajib ambil sih ya kalau melihat kualitinya seperti ini. Atau kalian bisa pesen di seller-seller online yang masukin barang ini. Gue kemarin dapat ini dari seller harganya di 525.000 ya. Tapi kalau kalian cek di toko online sekarang yang ready stock itu harganya udah di atas 600 sekarang ini. Jadi gue cukup beruntung, cukup seneng dapat harga yang cukup reasonable ya. Kira-kira gini guys, mode beast mode-nya si Optimus Primal. Oke guys, segitu dulu review gue untuk Optimus Primal dari Transformer Kingdom War for Cybertron Trilogy. Ini figur yang super wajib dibeli. Overall feel-nya, semua join-nya, build quality-nya, transformasinya, semua aspek yang gue rasain setelah pegang figur ini dan coba main-mainin, itu semua dapat nilai skor 10 dari gue. Paling beberapa minor kecil yang muncul kayak ada gap dan ada part yang
kosong di sini. Itu semua ketutup sama price pointnya yang memang ini ditujukan untuk mainan retail ya. Dengan price point segitu kalian bisa dapat figur dengan proporsi yang super cakep ya, dengan proporsi yang sangat akurat, dengan transformasi yang menyenangkan, dengan kualitas join-join dan sendi-sendi yang bagus banget. Kalau menurut gue ini figur yang semuanya lengkap. Pen apps-nya ya ada beberapa meleset sedikit, tapi dikit banget, kecil banget. Dan satu lagi poin plus yang gue appreciate banget adalah keputusan Hasbro buat ngilangin blister plastik di dalam box packagingnya dia, dan ngebikin proporsi ilustrasinya yang emang keren banget ya, artworknya keren banget, itu jadi lebih besar. Oke guys, gitu dulu review dari gua, mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Jangan lupa buat subscribe karena gua akan review lagi beberapa figur Transformer dari koleksi gua yang lain. Thank you guys, see you on my next video.